Setiap nada, setiap langkah tarian, dan gadis malang Mia menceritakan kisah yang luar biasa. Luar biasa! Hah? Wow! Gadis malang. Semuanya tolong belikan aku balon. Berikan padaku, saya juga ingin balon. Ya, ya. Gadis itu tersenyum dalam tepuk tangan, merasakan kebahagiaan sederhana dalam kehidupan yang masih dipenuhi dengan banyak kesulitan dan kekurangan. Wow! Tak terima, terima kasih semuanya. Sampai Selamat jumpa tinggal. lagi. Tangan kecil Mia bergetar saat menghitung koin-koin kecil itu. Tetapi kemudian satu koin jatuh. Koin itu memang kecil, tetapi itu membawanya pada pertemuan tak terduga. Oh, hey! Apa? Hah? Hah? Ouch! Gadis kaya. Kau bocah nakal! Alih-alih merasa lega karena tidak terjadi kecelakaan, Kathy mengalihkan cerita ke arah lain. Kamu miskin! Apakah kamu buta? Saya minta maaf! Saya minta maaf! Apakah hanya meminta maaf saja sudah cukup? Ouch! Hah. Pergi! Pohon-pohon caca. Semua orang cepatlah dan daftar di sini. Siapapun yang terbaik akan menjadi idola dan memiliki kesempatan menjadi terkenal di dunia. Wow! Keren abis! Saya juga ingin mencoba. Keren sekali, Kathy. Telah meraih. Kamu akan menjadi idola yang terkenal. Wow! Berbakat seperti saya, aku pasti akan terkenal. Pergi! Seorang gadis kaya namun sombong, dan seorang gadis miskin yang penuh gairah. Paman, saya ingin mendaftar. Saya ingin mendaftar. Ini bukan sekedar kompetisi. Ini pertarungan antara dua pejuang yang sangat bertolak belakang. Oke, aku bisa. Tunggu. Tenang. Satu persatu, kamu masuklah. Ya! Kathy melangkah ke panggung dengan percaya diri. Namun, tidak seorang pun tahu apakah ia sedang menari atau mengikuti lomba tolak peluru. Pengawalnya bersiap untuk bertahan, tetapi sia-sia. Dengan semangat baja, ia dengan keras kepala mempertahankan gerakan tariannya yang unik. Karena sungguh, tidak ada orang lain yang menari seperti itu. Ouch! Sakit! Kamu gagal! Turun! Giliranmu, pergi! Ya! Sekarang giliran Mia untuk tampil. Tak ada merek mewah, tak ada alat peraga mahal. Hanya hati yang membara dengan penuh semangat. Bisakah dia tampil dengan baik? Bahkan dengan hal-hal sederhana, Mia benar-benar menerangi panggung dengan tariannya yang indah. Kupu-kupu beterbangan, hati meleleh, dan seorang idola muda pun lahir. Lihat apa? Wow! Selamat! Kamu akan menjadi idola yang terkenal. Ya! Hah? Mengapa dia begitu terkenal sekarang? Untuk pertama kalinya, Kathy merasakan kegagalan. Suka atau tidak, ia harus melihat nama Mia di seluruh surat kabar.
dan menerima cinta dari begitu banyak penggemar. Pengawal, apakah kamu siap? Siap, Nona. Mari kita lihat berapa lama Anda tetap terkenal. Ya, yay! Halo semuanya. Saya punya berita besar. Konser idol Mia terjadi pada jam 6.30 malam ini. Sekarang antri untuk mendapatkan tanda tangan Mia. Semuanya. Pelan-pelan kalau begitu. Terima kasih, Tanda tangani untukku. pengawal. Ya. Alih-alih merenungkan bakatnya sendiri, Kathy malah makin marah pada Mia. Ia tidak bisa menerima bahwa sorotan itu milik orang lain. Jadi ia memilih untuk menjatuhkan Mia. Aku berikan ini padamu. Terima kasih banyak. Ya ampun. Kembalikan hadiahku. Kembalikan sekarang. Menjijikan. Ya ampun. Turun. Kamu tidak layak menjadi idola. Turun. Silakan. Tidak. Tangan menjijikan. Pergilah Pergilah sekarang. sekarang. Kau tidak layak menjadi idola. Ini adalah jumpa penggemar pertama Mia. Dan ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Kathy untuk bergerak di tempat yang ramai. Sebuah trik kotor untuk menjadikan Mia bahan tertawaan. Rencana yang licik dan jahat. Nih, ambil yang ini. Saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Tidak apa-apa. Aku tidak marah padamu. Terima kasih banyak. Wait. Hah? Jangan membukanya. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana Kathy. Karena manajernya tetap waspada. Hah? Dia menyerang sang idola. Tangkap dia. Tangkap dia. Diam. Lewat sini. Jangan lari. Rencananya gagal. Dan Kathy menjadi pusat kemarahan publik. Namun kecemburuannya mendorongnya semakin dalam ke dalam kegelapan. Sekarang kita lakukan ini, lalu ini, dan lalu itu. Oke. Mia. Inilah pakaian panggungmu hari ini. Ya, Ayo bersiap. ya. Mia yang manis masih penuh dengan kegembiraan untuk acara tersebut. Ia tidak dapat menyembunyikan senyum cerahnya saat merasakan cinta dari penonton. Ouch! Sesuai rencana. Pada saat itu, Kathy dan pengawalnya muncul di hadapan Mia. Mia pasti telah membuat rencana brilian untuk merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Hal keterlaluan apa yang akan dilakukannya kali ini? Kathy dengan cepat melakukan gerakan hipnotis untuk menguras kesadaran Mia yang malang. Seperti yang diduga, Mia jatuh tepat sebelum pertunjukan dimulai. Bagaimana mungkin pertunjukan dapat berlanjut tanpa kehadiran sang idola untuk tampil? Woo! Oh, wow! Sepertinya rencana kejam Kathy kini menjadi jelas. Dia sekarang sepenuhnya mengambil alih identitas Mia. Tarian macam apa itu? Oh, Pengembalian dana. pengembalian dana. Turun! Mari kita lihat berapa lama Anda tetap terkenal. Pergi. Ya! Oh, Mia yang malang. Dia baru saja mulai merasakan kebahagiaan. Tapi sekarang identitasnya dicuri darinya. Wow. Mengenakan
mengenakan kostum Mia dan mengenakan topeng, Katie malah berjalan ke atas panggung. Rasa cemburu telah membutakan hatinya. Ni, ah, ni, ah, ni, ah. Ni, ah, ni, ah, ni, ah. Oh tidak, penonton mulai merasa bingung dengan penampilan aneh ini. Apa itu? Hei, tarian macam apa? Usaha buruk, usaha buruk. Kembalikan dana untuk kami sekarang. Ya benar, saya menghabiskan banyak uang untuk ini. Banyak sekali uangnya. Silakan. Ya ampun, tarian macam apa? Panggung adalah tempat cahaya kebenaran selalu bersinar dan penonton adalah hakim yang paling adil. Ya ampun, buruk sekali. Turun. Tariannya jelek sekali. Hentikan. Turun. Pengembalian dana, berhenti. Oh. Hai, bersent. Hentikan. Hei, hentikan. Ouch! Kembalikan uangku, pengembalian dana, sekarang. Hah? Buat apa? Apa? Dia palsu semuanya. Tangkap dia sekarang. Anda penipu. Palsu, Kembalikan uang kami, palsu. Hei, hentikan. Mundur sekarang. Ayo cepat. Tolong hentikan. Silakan. Kembalikan uangnya. Enya. Dasar tukang tipu. Turun. Kembalikan dana sekarang. Tolong jangan. Kembalikan. Beraninya kamu menipu kami? Kembalikan. Penipu, teman-teman, pemalsu. Hentikan. Kembalikan sekarang. Satu-satunya yang bisa memperbaikinya sekarang adalah Mia. Turun sekarang, pemalsu. Kembalikan uang kami sekarang. Bagaimana dengan beton saya? Dan untungnya dia bangun, siap untuk memperbaiki keadaan. Semuanya berhenti. Kitty mungkin mencuri pakaian Mia dan mencoba menggantikannya, tetapi dia tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi Mia. Begitu ketahuan, dia dilanda badai kemarahan dan kritik. Tolong hentikan, teman-teman. Momen yang membuat hati semua orang menjadi tenang. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Mia hanya duduk di sana, memeluk Katy untuk melindunginya dari amukan penonton. Mia? Ouch! Pada saat itu, Katy berharap ia tidak pernah melakukan hal-hal buruk seperti itu. Ia berharap ia bisa menjadi teman Mia sejak awal. Hah? Mia? Semuanya hentikan ini. Itulah idola kami. Semuanya berhenti. Itu Mia. Semua orang. Ini Mia. Itu Mia. Bangun, Katy. Rasa sesak di dadanya. Rasa sesal muncul di hati Katy. Gadis yang dulu ia iri kini adalah gadis yang melindunginya tanpa rasa takut. Mia. Anda menyelamatkan saya. Kamu tidak marah padaku? Aku tidak marah padamu. Tapi tolong jangan lakukan itu lagi, oke? Saya minta maaf. Ayo kita jadi sahabat mulai sekarang, oke? Tepuk tangan bergemuruh, tidak hanya untuk Mia, tetapi juga untuk momen pertumbuhan Katy. Semua orang tolong maafkan dia. Oke. Oke. Baiklah, semuanya. Ayo kita tenangkan diri dan bersiap untuk konser Mia. Mia tersenyum lebar dan cerah untuk mengakhiri hari-hari yang penuh pertengkaran. Kedua gadis itu saling menatap dengan keyakinan bahwa mereka akan bersinar dengan hati yang tulus. Dia ada gadis kecil yang tidak akan menyukai putri duyung cantik dengan rambut bergelombang dan gaun berkilau seperti Paris. Dan tentu saja, Barbie tidak terkecuali. Kasihan Barbie Pink.
ketiadaan uang tidak bisa menghentikan gadis itu untuk menggunakan setiap potongan kain bekas untuk membuat gaun putri duyung yang indah. Mungkin ini adalah kebahagiaan terbesar Barbie. Bratz ungu kaya. Berbagi minat yang sama dengan Barbie adalah gadis kecil kaya, Bratz. Ouch! Siapa yang melakukan itu? Apa? Itu kamu? Hah? Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Beraninya kamu? Dan mereka saling mengenal melalui pertemuan yang tidak terlalu lancar. Sesuatu yang miskin dan hina seperti dirimu berani bermain putri duyung? Sungguh pakaian putri duyung yang jelek. Ambil kembali. Putri duyung unguku jauh lebih cantik. Putri duyungku yang berwarna pink adalah yang tercantik. Warna pink lebih cantik. Ungu itu sempurna. Merah muda yang tercantik. Ungu adalah yang terbaik. Warnanya merah muda. Ungu, beranikah kau berdebat denganku? Selamat datang semua siswa sekolah Bona. Ungu. Hari ini kami mengadakan kontes kostum putri duyung untuk kalian. Siapapun yang menciptakan putri duyung terbaik memenangkan trofi emas. Wow. Wow. Dan putri duyung yang paling cantik adalah Barbie! 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 Dengan gaya Barbie gadis malang itu, Anda pikir Anda bisa menang? Hanya gaya khusus seperti milikku yang bisa menang? Dalam mimpimu. Dan putri duyung yang paling cantik adalah Le Bratz. Terima kasih. Kontes kostum putri duyung datang pada waktu yang tepat, dan baik Barbie maupun Bratz sangat ingin memenangkan piala emas. Anda berhenti di situ. Merindukan? Saya ingin mendaftar ya. Merindukan. Izinkan saya mendaftar. Saya mendaftar terlebih dahulu. Jadi kenapa? Dasar bocah nakal. Kamu ingin bertarung? Jadi bagaimana? Mau bertarung? Lakukanlah dasar bocah nakal. Kamu ingin bertarung? Berhenti! Semua orang bisa mendaftar. Tiket-tiket sudah ada di tangan mereka. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sangat dramatis. Bagaimana mereka akan berubah menjadi putri duyung? Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah, Anda memiliki waktu 60 menit untuk menyiapkan pakaian Anda. Kontes resmi dimulai. Pertama, mari kita lihat apa yang dilakukan Bratz. Dia membuka kotak. Di dalamnya terdapat satu set dekorasi yang berkilauan dan menawan. Mungkin tidak ada Sansoni ungu sebanyak Bratz. Bahkan blendernya harus berwarna ungu agar dia bahagia. Apa yang dia rencanakan dengan batu permata ungu mewah itu? Pasti sesuatu yang menarik. Ternyata dia ingin menciptakan glitter yang berkilau dan sangat elegan. Sedikit glitter ungu misterius dipadukan dengan riasan yang lembut. Apa yang lebih baik dari ini? Setiap sapuan kuas bergerak lembut di wajahnya. Dan tentu saja, dia menggunakan glitter mahal yang terbuat dari permata. Semuanya sempurna. Sekarang kita kunjungi stand Barbie. Tentu saja kotaknya tidak dapat dibandingkan dengan milik Bratz. Semuanya terbuat dari bahan-bahan sederhana. Namun Barbie bertekad untuk memanfaatkan apa yang dia miliki dan tetap berusaha sebaik mungkin menciptakan sesuatu yang indah. Barbie perlu memanfaatkan apa yang dia punya, meskipun tidak banyak. Tapi tidak masalah, karena riasan alami sedang tren sekarang. Jadi mengapa tidak membiarkan Barbie mengikuti tren?
dengan stroberi segar. Dia membuat riasan pink manis, tampilan yang mencerminkan kepribadiannya yang lembut dan baik hati, tetap setia pada dirinya sendiri. Kembali ke Bratz. Dia ingin semangat memilih sekalian perkilauan masing-masing dengan warna ungu misterius untuk meningkatkan dan menyoroti bentuknya yang tegas. Wow! Ayo buat bubuk merah muda. Wow! Kecantikan. Sementara Bratz terpesona dengan warna ungu karena misteri dan ketajamannya, Barbie memiliki cinta khusus untuk warna pink, warna yang mewakili feminitas, manis, dan pesona lembut. Ayo tata rambutnya. Sekarang, saatnya segmen penataan rambut dengan Barbie. Dengan tangan terampilnya, Barbie menciptakan gaya rambut yang menakjubkan yang menunjukkan betapa berbakatnya dia. Ouch! Barbie benar-benar cerdas. Meskipun tanpa aksesori mewah yang dimiliki Bratz, dia masih berhasil menciptakan gaya rambut yang bervolume dan anggun yang mempesona dan menawan. Sementara itu, Bratz dengan hati-hati menambahkan aksesori rambut yang rumit dan indah. Sekarang apa? Pesan saja. Wow! Dan sekarang tiba langkah terakhir, gaun Putri Duyung. Lihatlah Bratz, gaun ekor ikan berwarna ungu yang berkilauan, Wow! dipadukan dengan gaya beraninya yang unik, menciptakan tampilan yang tidak konvensional dan sangat memikat. Hah? Itu terlihat bagus. Lihat apa? Kalau begitu, urus saja urusanmu sendiri. Hah? Oh! Barbie tidak bisa membiarkan dirinya kalah seperti itu. Dengan semua upayanya, dia ingin menjadi Putri Duyung paling memikat. Hanya dengan begitu, dia bisa mewujudkan impian lamanya. Wah! Cantik sekali. Saya menyukainya. Perdian Biarpin khas akhirnya memukau semua orang. Sebuah gaun Putri Duyung yang menakjubkan. Dan ketika Barbie mengenakannya, kecantikannya yang murni dan lembut semakin menonjol, memancarkan kilauan yang memikat semua orang di sekitarnya. Ouch! Hah? Mengapa miliknya terlihat begitu bagus? Bratz terlalu bangga membiarkan Barbie mengunggulinya. Dia berusaha merusak gaun Barbie, bertekad memastikan dia tetap menjadi pusat perhatian. Oh tidak, percikan mengenai gaun yang Barbie kerjakan dengan sangat keras sekarang terbakar. Hah? Api? Api? Itu terbakar. Barbie dengan cepat memadamkan api. Tetapi satu bagian gaunnya terbakar. Semua usahanya hilang dalam hitungan detik. Bagaimana bisa Bratz melakukan itu? Gaunku terbakar. Bratz tidak hanya membakar gauning, dia juga membakar harapan Barbie. Hei, mengapa kau lakukan itu padaku? Jadi saya bisa menjadi pemenangnya. Ani Karnis Trans, atau Bratz, Boris tips direnokan orang lain. Apa yang dia lakukan benar-benar salah.
Selamat tinggal, pecundang. Aku pergi dulu. Oh tidak, apakah dia benar-benar harus menyerah dan kalah dalam kompetisi ini? Jangan biarkan itu terjadi. Ini adalah impian terbesar dalam hidupnya. Ouch. Tidak, saya tidak boleh kalah seperti ini. Semangat pantang menyerah Barbie sangat mengagumkan. Ya, kekuatan sejati tidak datang dari uang atau barang mewah, tetapi dari cara seseorang menghadapi dan mengatasi masa sulit. Dia menunjukkan tekad itu dengan sempurna. Baiklah, ayo berkompetisi. Meninggalkan semua tantangan. Sekarang waktunya untuk tampil. Bratz adalah yang pertama di panggung. Hai. Cantik sekali. Keren habis. Oke, kamu mendapatkan 90 poin. Sebagai putri duyung misterius, Bratz memberikan kesan yang kuat pada semua orang. Sekarang kontestan berikutnya. Tidak ada orang di sini. Di mana, Barbie? Di mana dia? Barbie? Jika tidak ada yang tersisa, maka saya akan mengumumkan pemenangnya. Dan pemenangnya adalah... Tunggu. Dan sekarang inilah saatnya untuk Barbie. Wow. Uncertainly, skinny, sachet, der borsier, der train shake, Andre. Wow! Cantik sekali. Keren. Dengan semua ketekunan dan hasratnya, Barbie telah meraih mimpinya sepenuhnya dan dengan bangga. Cantik sekali. Keren. Dan pemenangnya tidak lain adalah Barbie! Yeah. Iniwi kue tau pecapturing keajaiban. Seringat cebaran yang dari orang lain hanya membuatmu kehilangan nilai dirimu sendiri. Barbie! 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 Api gairah terhadap musik selalu menyala di hati si kecil Pinky. Gadis jelek. Siapa orang jahat itu? Itu Sunny yang sombong. Gadis cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang gadis sejelek kamu berani pamer? Siapa yang kau sebut jelek? Aku sedang berbicara tentang kamu. Jelek dan penyanyi yang buruk. Itu benar. Lihat aku bernyanyi. Oh, suara ini? Apa? Kelas akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk. Guru. Baiklah, semuanya, mari kita mulai pelajarannya. Pinky dan Sunny seperti air dan api. Mereka tidak bisa akur. Lihatlah papan semuanya. Kerjakan latihan ini, mengerti? Sekian untuk hari ini. Ya. Dan sekarang, saya punya pengumuman. Sekolah kami akan menyelenggarakan kontes menyanyi. Bagus. Pastikan untuk mendaftar semuanya. Baiklah, dah sampai jumpa. Selamat tinggal. Selamat tinggal, guru. Kontes menyanyi adalah kesempatan bagi Pinky dan Sunny untuk berkompetisi.
Saya pasti menjadi juara. Tentu saja, suaramu paling bagus. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jelek sekali. Tunggu saja dan lihat saja. Aku akan menjadi juaranya. Hati Pinky membara karena tekadnya untuk menang. Mari kita lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Sangat menyebalkan. Beraninya dia meremehkanku. Apa? Besar. Dia tidak bisa mengabaikan perubahan penampilannya. Dia butuh perubahan untuk membuat semua orang terkesan. Pinky harus bersabar untuk menjadi lebih cantik. Apakah dia bisa berhasil? Bagus. Dengan tekad yang kuat, dia siap menanggung rasa sakitnya. Aha, wajahnya makin membaik. Ya, Rambut Pinky yang berantakan juga perlu diubah. Rambut yang halus dan berkilau sangat cocok untuknya. Sekarang saatnya membuat dia terlihat manis, sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Wah, siapa yang percaya ini Pinky yang sama dari sebelumnya? Penampilan yang mengagumkan tidak akan lengkap tanpa gaun yang cantik. di sini. Setelah berpikir, Pinky memilih gaun putih bersih. Lihat, Pinky terlihat seperti putri kecil yang lucu. Saatnya bersiap untuk kontes. Sunny juga telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kontes tersebut. Seperti Pinky, dia bertekad untuk menang. Namun jelas, kemampuannya tidak sebaik Pinky. Apa? Sepertinya Sunny tidak menginginkan kompetisi yang adil. Dia ingin menang dengan cara apapun, bahkan dengan cara curang. Apakah dia mengubah kontes menyanyi menjadi pertarungan trik? Hei kamu. Ini, ambil air. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Terima kasih banyak. Apa? Jadi ini rencana jahat Sunny. Bersemangat dengan trik pintarnya, Sunny langsung memulai rencananya. Apa yang akan terjadi dalam rencana Sunny? Hei. Minumlah air.
Saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Tidak, hati-hati. Pinky, jangan minum Terima itu. kasih banyak. Hihi. Saya tidak ingin minum. Minum saja. Aku tidak mau. Itu sangat bagus. Saya tidak haus. Ini untukmu. Aku sudah bilang aku tidak minum. Minum saja. Itu gaunku. Mari kita lihat bagaimana Anda menang sekarang. Selamat tinggal. Hey, Sunny! Hah? Sekarang giliranku. Hei, tunggu. Kasihan Pinky. Bagaimana dia bisa naik panggung dengan gaunnya yang ternoda? Apakah dia benar-benar harus menyerah pada mimpinya? Tidak, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak akan menyerah. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk menutupi noda itu? Apa dia punya ide? Bunga? Kain foil? Apa yang akan dia lakukan? Tidak banyak waktu tersisa. Pinky bekerja keras untuk memperbaiki gaunnya. Sangat menyenangkan. Saya harus menang, apapun yang terjadi. Wah, luar biasa. Gaunnya terlihat lebih cantik dari sebelumnya. 말 좀 할래 lately 일상을 느끼진 않니 Raindrops falling Sunny, 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 sunny. 속에 섞여 Sunny, 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 sunny. Ray! Sunny, sunny, sunny. Sunny telah menyelesaikan penampilannya dan dia yakin kemenangan adalah miliknya. Sekarang sambut kontestan kita berikutnya, Pinky. Pinky, Pinky, Pinky. Sekali lagi, memanggil kontestan Pinky. Di mana dia? Di mana Pinky? Kemana dia pergi? Aku telah menghancurkannya. Bagaimana dia bisa bersaing sekarang? Hor, Pinky datang. Hai, ada Pinky. Dia tampak seperti putri dari dongeng. Apa? Dan Sunny hanya bisa berdiri di sana dengan cemburu. Don't you want me like I want you baby Don't you need me Pinky, 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 Pinky. Luar biasa, Pinky, kamu benar-benar pantas mendapatkan ini. Dan pemenang akhirnya adalah Apakah saya benar-benar kalah? Pinky, 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 Pinky. Dengan bakat dan tekadnya, Pinky menang. Di sebuah ruangan yang dipenuhi nuansa merah muda, ada seorang penyanyi muda yang sangat terkenal, Barbie. Tunjukkan cintamu padaku semuanya.
Wow! Jangan lupa tonton konserku, oke? Tiba-tiba, pada saat itu, Hah? Ow! Tolong aku. Nona Barbie! Nona Barbie! Ow! Apakah kamu terluka? Kakiku sakit. Hah? Barbie mengalami kecelakaan. Pertunjukan akan dihentikan sejenak. Bagaimana sekarang, Nona Barbie? Keadaan darurat. Tentu. Pergi. Sakit. untungnya Barbie tiba di rumah sakit tepat waktu. Semoga dia baik-baik saja. Emerson, tunggu sebentar. Kakimu patah. Anda perlu istirahat selama sebulan. Sebulan penuh? Tapi bagaimana dengan acaraku? Kamu perlu istirahat. Dokter! Tenanglah, Nona Barbie. Tapi bagaimana dengan kinerja saya? Hei, pertunjukan macam apa ini? Berhenti bernyanyi, turun dari panggung. Penyanyi yang konyol. Berhenti Minggir. bernyanyi, turun dari panggung. Penyanyi yang konyol, minggir. Penampilan saya Tetap tenang, Nona Barbie. apa yang harus saya lakukan sekarang? Oh, saya punya ide. Manager, Tentu. Ini baby doll, seorang gadis kecil miskin yang bekerja sebagai pembersih. apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Hei, bisakah Anda membantu saya? Apa itu? Kakiku sakit. Bisakah kamu berpura-pura menjadi aku dan tampil di pertunjukan itu? Apa? Tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukan itu. Kamu bisa. Kamu menari dengan sangat baik dan kamu juga menggemaskan. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa. Manager, Ya, bantu saya dan semua uang ini menjadi milikmu. Oke. jika Anda setuju, mari kita ganti pakaian. Dan begitulah perjalanan transformasi baby doll dimulai. Tanpa ia duga, suatu hari ia akan bersinar terang di atas panggung. Sementara sang manajer sibuk menata busana baby doll, Barbie pun ikut tampil sempurna, memilih gaun yang memukau untuk dirinya sendiri. Baby doll, pakaian ini sangat cocok untukmu. Riasan dan dandanan selesai. Sekarang mari tambahkan wig. Dan tada! Baby doll punya penampilan yang benar-benar baru. Kamu tampak luar biasa. Sempurna untukmu. Saya tidak merasa nyaman dalam hal ini. Jangan khawatir, dan mari bersiap untuk berdansa. Menari. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Perhatikan aku. No.
Kamu bisa. Aku percaya padamu. Jadi, dengan dorongan Barbie, Baby Doll akhirnya mengumpulkan semua keberaniannya dan memutuskan untuk mencobanya lagi. Wow. Barbie bagaikan guru yang sangat keren. Dia menunjukkan semuanya pada Baby Doll, langkah demi langkah, gerakan, ekspresi, bahkan cara merias wajah. Dan coba tebak, dia juga memberinya pakaian dan wig yang menakjubkan yang mirip dengan miliknya. Wow! Kerja bagus! Nona Barbie! Pertunjukannya akan segera dimulai. Baby Doll, ayo kita tampil. Ya! Ayo kita lakukan. Yeah! Barbie! 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 Wow! Barbie! Barbie! Wow! It's Barbie! 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 Wow! Baby Doll, aku percaya padamu. Lakukan saja. Yeah! Woo! Yeah! Barbie! Woo! It's Barbie! Woo! Barbie! Yeah! Barbie! 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 Woo! Yeah! Barbie! Amazing! Barbie! Tiba-tiba, sesuatu yang sangat canggung terjadi. Ouch! Ya ampun, palsu. Itu penipu. Usir mereka dari panggung. Kembalikan uang kami. Turun sekarang. Cepatlah. Ayo, kembalikan uang kami. Penipuan. Barbie adalah penipuan. Tolong kembalikan dana Anda. Pengembalian dana. Tenang saja, semuanya. Tipuan. Tidak, bukan aku. Baby Doll dalam masalah. Berikan aku kruknya. Berhenti. Ini aku. Aku babi. Apakah kamu baik-baik saja, Baby Doll? Saya baik-baik saja. Maaf telah merusak acaramu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Semuanya, jangan membentak mereka. Mereka hanya mencoba membantu saya. Barbie! Mengapa kamu menipu kami? Kakiku cedera, jadi aku tidak bisa tampil untuk kalian semua. Saya sangat menyesal. Sungguh, aku minta maaf. Kamu sangat konyol. Kami penggemarmu akan mendukungmu apapun yang terjadi. Benar semuanya? Itu benar. Kalau begitu, biarkan aku dan Baby Doll tampil lagi untukmu. Barbie! 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 Yeah!
Begitu semuanya keluar, cinta dari para penggemar meredakan kekhawatiran mereka. Luar biasa, bagus sekali. Barbie menyadari bahwa apapun yang terjadi, para penggemarnya akan kisah cinta sekolah selalu menghadirkan momen-momen mengejutkan. Terutama ketika seorang gadis memutuskan untuk mengubah dirinya untuk memenangkan hati pujaan hatinya. Jordan adalah seorang anak laki-laki yang mencintai bola basket dan dia adalah siswa paling populer di sekolah. Baby doll diam-diam menyukainya, sama seperti orang lain. Tampan sekali. Namun, Baby doll tidak memiliki paras cantik seperti gadis-gadis lainnya. Alih-alih merasa bersalah, ia selalu tersenyum dan mengabaikan ejekan tentang penampilannya. Dengan sikap positifnya itu, Baby doll selalu yakin bahwa suatu hari nanti ia akan mempunyai kesempatan untuk berjalan di samping pangeran menawannya. Jadi, dari mana Baby doll mendapatkan rasa percaya dirinya? Itu semua berkat sahabatnya Suzy, yang juga seorang pakar cinta yang selalu penuh dengan strategi cinta yang berani. Saya sudah menyiapkan segalanya sekarang. Terima kasih banyak. Aku pikir kali ini kau akan berhasil mengaku. Ayo pergi. Dengan rencana keren Suzy untuk mengaku, Baby doll yakin ini akan membuat Jordan jatuh cinta padanya. Ya ampun, pertandingan basket sungguh mengasihkan. Jordan sangat tampan. Dia sangat jago bermain basket. Namun kenyataan pahitnya adalah Jordan hanya jatuh hati pada pemandu sorak yang imut dan penuh energi. Wow. Dengan harapan di hatinya, Baby doll dengan naif percaya Jordan akan menerima cintanya, tidak tahu bahwa kisah cinta ini akan lebih sulit dari yang dibayangkannya. Teruslah maju. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Apa? Hai Jordan, Siapa kamu? aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku punya kejutan untukmu, Jordan. Tada! Pengakuan besar Baby doll dengan kelopak mawar, balon, dan hati raksasa untuk Jordan. Apakah ini akan membuatnya melupakan standarnya dan menerima cintanya? Aku sudah menyukaimu sejak lama. Maukah kamu menjadi pacarku? Apakah Anda setuju, Jordan? Tolong katakan ya. Tapi... Kenapa kamu begitu jelek? Apa? Tapi aku hanya ingin menjadi pacarmu. Aku ingin menjadi penyemangatmu. Saya ingin... Berhenti! Jangan katakan apa pun lagi. Aku tidak suka orang seperti kamu. Apa? Jordan!
sebelumnya dia. Aku tahu. Saya mengerti. Baiklah, aku akan membantumu menjadi lebih cantik, oke? Benar-benar, tentu saja. Oh, oke. Hentikan itu. Namun, yang mengejutkan Baby Doll, Jordan menolaknya dengan sangat kasar. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikannya. Duduk diam. Dengan tekad yang kuat, Suzy memulai perjalanan transformasi Baby Doll. Itu ada. Tada! Kulit Baby Doll yang penuh bintik-bintik dan jerawat harus dirawat dengan krim khusus agar menjadi halus. Dalam waktu singkat, kulitnya menjadi mulus dan lembut. Selesai. Selanjutnya, Suzy merawat alis Baby Doll dengan cara yang sangat berani. Hey! Keterampilan tata rias kreatif Suzy mengubah Baby Doll. Hanya dalam beberapa detik, Baby Doll telah menjadi gadis cantik, seperti gadis seksi. Ganti pakaianmu? Aku akan memakai ini. Selesai. Sekarang, dengan penampilan barunya, Baby Doll siap berubah menjadi pemandu sorak yang lincah. Namun, itu saja belum cukup. Ia perlu berlatih dan bergerak seperti pemandu sorak. Nah, ini dia. Ayo berlatih menari. Baby Doll mengira ia bisa menari seperti seorang profesional. Tetapi ternyata ia lebih mirip seorang wanita tua yang melakukan latihan lambat. Yay, hooray! Hei, berhenti. Bukan seperti itu. Biar aku yang mengajarimu. Dengan bimbingan Suzy yang saksama, Baby Doll mempelajari semua gerakan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Setelah berlatih keras, Baby Doll berubah menjadi pemandu sorak profesional. Pergilah dan akui cintamu. Baby doll. Baby doll. Baby doll. Hah? Baby doll. Yakin? Lakukan saja, Baby doll. Ayo. Teruslah maju. Teruslah maju, Jordan. Teruslah maju. Teruslah maju. Teruslah maju. Yeah! Momen besar telah tiba. Baby Doll telah menjadi jauh lebih cantik. Namun, akankah Jordan menerima cintanya sekarang? Atau ia akan patah hati? Hah? Siapa dia? Wow! Maju, Baby doll. Semangat.
Dan yang mengejutkannya, Jordan tidak lagi menolaknya. Tatapan matanya melembut dan dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, seperti sedang menatap seseorang yang dicintainya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Oh tidak, baby doll. Oh, tidak! Hah? Jatuhnya kecil itu tidak merusak penampilan baby doll. Sebaliknya, itu menciptakan momen romantis yang membuat pasangan itu semakin dekat. Baby doll, Maukah kamu menjadi pacarku? Katakan ya. Katakan ya. Katakan ya. Saya setuju. Maukah kamu menjadi pacarku? Akhirnya, baby doll mendapat pengakuan dari Jordan. Dan Suzy juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Keduanya mendapatkan mimpi yang jadi kenyataan. Suatu pagi yang cerah, seorang anak laki-laki berdiri di sudut lorong selama setengah hari, asik bermain game video terbaru. Karena tidak sabar, ia menghentakkan kakinya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas tombol-tombol konsol game. Wah, bukankah ini Henry, anak laki-laki pemarah dan nakal yang kita semua kenal? 4, 5. Apa? Pergi! Itu uangku. Pergi! apa itu? Orang itu mengambil uang saya. Tolong bantu saya. Ini uangmu. Terima kasih banyak. Kamu sangat baik. Kamu mau pergi kemana? Beraninya kau macam-macam denganku? Anda tidak bisa menindas orang lain. Orang ini kasar. Anda. Akulah raja yang menerima pukulan. Kau pikir kau bisa main-main denganku? Sosok anggun lewat, membuat kedua anak laki-laki itu berhenti sejenak. Satu langkah dan mereka terpikat. Dua langkah dan mereka tersesat. Suzy, gadis seksi di sekolah, mengenakan gaun manis, membuat Henry, si pembuat onar, dan Mike, si pria baik, langsung terpikat. Wow! Dia seperti bidadari. Sangat cantik. Dia harus menjadi milikku. Hei, hentikan. Wow! Henry melangkah maju mendekati Suzy, berusaha tampil se-stylish mungkin. Menurutnya, itu membuatnya keren, tetapi tidak bagi Suzy. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku... Minggirlah, Mike sedang mencoba membuatnya terkesan. Nibion Morto, kami imut dan cantik. Jadilah pacarku. Saya... Kaulah orang yang pantas menjadi pacarku? Tidak, terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Hei, tunggu! Anta, beranikah kau menggangguku? Buka pintunya. Tolong!
Cepat! Tolong! Hei, kamu tunggu aku. Kamu coba, menurutku kamu juga cantik. Jadilah pacarku. Tidak, aku tidak berkencan denganmu. Saya tidak mengganggu. Lepaskan aku. Kamu harus ikut denganku. Hah? Suzy! Lepaskan aku, brengsek! Ya! Mike melaju kencang. Oh tidak, hanya tas ransel merah muda Suzy yang tersisa. Kemana dia pergi? Suzy! Lepaskan aku. Kau harus ikut denganku. Kau harus ikut denganku. Sakit sekali. Diamlah. Kau ikut denganku. Anda harus mendengarkan saya. Lepaskan aku. Kamu harus ikut denganku. Ayo cepat. Ikuti aku. Minggir. Silakan ikuti saya. Aku mohon padamu. Hei, hentikan. Kamu mau pergi kemana? Kamu harus berkencan denganku. Biarkan aku pergi. Suzy! Suzy! Hei! Sangat menjijikkan. Hah? Suzy! Tenang saja, aku di sini. Anda, Hah? Apa? Biarkan aku. Ya! Hei! Kamu baik-baik Aku saja? baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Bagaimana sekarang? Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Untuk memenangkan hati gadis cantik itu, Mike harus bersiap dengan benar. Dan yang ia maksud dengan bersiap adalah dalam arti sebenarnya. Kini, Mike tak terkalahkan. Oh, wah! Henry juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia siap membuat Mike mengibarkan bendera putih. Ayo, ayo! Ayo, ayo! Mike! Hey Mike, ayo! Kamu bisa melakukannya. Ya! Ya! Kamu bisa! hei, ada apa? Mike! Berusaha keras. Dorongan Suzy tidak hanya membuat Mike semakin jatuh cinta padanya, tetapi juga memberinya peningkatan kekuatan 100%. Tidak peduli berapa banyak Henry yang ada, tidak ada yang bisa mengalahkan Mike sekarang. Mike, lanjutkan. Aku percaya padamu. Ya! Saya benci orang yang menindas wanita. Mike, kamu hebat sekali. Hei, kamu yang di sana. Jangan menindas wanita, mengerti? Ya, saya mengerti.
Suzy milikku. Mike, Anda. Apa? Berlari. Mike, terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak masalah. Tapi apakah kamu terluka? Tidak. Ini adalah hadiah termanis yang bisa diberikan Suzy kepada pahlawannya. Tunggu. Orang baik selalu menang, kan? Di sudut kota yang kecil, Baby Doll dan ibunya, Bella, menjalani kehidupan yang sulit. Setiap hari, mereka bekerja sebagai penyapu jalan untuk mendapatkan uang. Namun, sekeras apapun hidup mereka, mereka selalu memiliki senyum yang cerah, seolah-olah tidak ada yang dapat menghancurkan mereka. Apakah kamu lelah? Tidak, bukan aku. Hampir selesai. Jauh di dalam hatinya, Baby Doll punya mimpi kecil, mengenakan gaun cantik, seperti gadis kecil lainnya. Mama, aku mau beli sesuatu nih. Tapi, uang saya tidak cukup. Tidak apa-apa, Mama. Namun, ia tidak ingin ibunya menderita karena dirinya. Jadi, ia terus bekerja keras, tanpa tahu bahwa takdir akan memberinya kesempatan yang tak terduga. Wah. Mama, lihat ini. Aku akan membelikanmu gaun. Iya. Ayo berangkat. Hei, kamu lagi ngapain? Anda sangat miskin dan masih berbelanja? Hei, kenapa kamu melakukan itu? Tinggalkan aku sendiri. Hei, kamu tidak tahu bagaimana cara meminta maaf? Hah? Meminta maaf? Hai. Ya. Hei. Oh, ouch. Hei. Au! Hei, beraninya kau? Sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, mari kita berbelanja sekarang. Ya. Ayo pergi. Tepat saat Baby Doll dan ibunya hendak memasuki sebuah toko, Suzy, seorang gadis kaya yang manja, mengejek mereka. Karena selama ini ia selalu dimanja, Suzy merasa bahwa dirinya adalah orang terpenting di dunia. Bahkan ibunya, Maria, tidak dapat menghentikannya. Dear customers, Bahkan staf memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dia menyambut Suzy dengan hangat. Namun ketika staf melihat Baby Doll dan Bella, dia hanya menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. silakan ikuti saya. Mengesampingkan pertengkaran dengan SUZ, Baby Doll fokus berbelanja. Ya ampun. Meskipun ia hanya bisa memilih barang murah dan diskon, itu sudah cukup untuk membuat mereka senang. Oh? Ambil semuanya. Berbeda dengan Baby Doll, Suzy diperlakukan bak putri. Maria memanjakannya, membelikan semua barang terindah yang dipilihnya. Namun bagi Suzy, berbelanja dengan tenang itu terlalu membosankan. Ia menyukai kegembiraan dan kekacauan. Jadi, untuk menggoda Baby Doll, sebuah ide nakal muncul di kepalanya.
Beraninya kau. Apa yang awalnya hanya lelucon kecil dengan cepat berubah menjadi perkelahian antara kedua gadis itu yang menyebabkan kekacauan di toko. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tindakan mereka akan menyebabkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Berhenti, berhenti, jangan berkelahi. Berhenti. Suzy, jangan berkelahi. Hentikan sekarang juga. Berhenti, kalian berdua. Jangan berkelahi. Tolong berhenti, berhenti. Freddy, siapa yang menabrakku? Anda akan membayar untuk ini. Mama! Mama! Tidak! Kalian berdua. Tidak! Mama! Kamu layak melepaskannya. Beraninya kau melakukan ini pada ibuku? Ya! Tidak! Au! Tonton ini! Penyihir jahat itu terbangun, melampiaskan amarahnya. Ia mengubah kedua ibu itu menjadi boneka-boneka kecil. Dan untuk menyelamatkan mereka, Baby Doll dan Suzy dengan berani melawan, tetapi usaha mereka hanya sekecil butiran pasir di padang pasir. Anda layak mendapatkan ini. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, ya? Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan ibu kita. Ayo kita lakukan ini lalu itu, oke? Hei, kamu yang di sana. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan penyihir itu sendirian. Jadi, mereka menunda pertengkaran dan memutuskan untuk bekerja sama menyelamatkan kedua ibu itu. Hei, kamu! Apa? Hai! Hah, tonton ini. Ya! Setelah pertarungan yang alot, sang penyihir akhirnya dikalahkan. Sihirnya menghilang dan mereka kembali ke wujud asli mereka. Mama! Suzy! Mama! Baby Doll! Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik? Aku baik-baik saja. Baby Doll, terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan maafkan aku karena meremehkanmu. Tidak apa-apa. Aku juga minta maaf karena sudah membuat masalah. Jadi, mulai sekarang, mari berteman. Benar-benar? Pada akhirnya, kedua gadis yang dulunya bermusuhan itu menjadi sahabat karib. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati dapat tumbuh sebagai gadis miskin yang bahkan tidak memiliki kendaraan yang layak untuk dikendarai. Kehidupan Baby Doll hanyalah serangkaian hari yang berulang, memungut sisa-sisa makanan untuk hidup. Gadis malang. Hanya mereka yang pernah mengalami kemiskinan yang dapat memahami betapa buruknya hal itu. Tidak ada uang, tidak ada pakaian bagus, dan terkadang bahkan tidak cukup makanan untuk dimakan. Setiap hari adalah tantangan yang harus dihadapi Baby Doll. Saya kecakap bisa melakukan apapun hari ini. Sungguh membuat frustrasi. Jika dia tidak menemukan apapun, dia mungkin harus kelaparan sepanjang hari.
kehilangan harapan. Dia mengejar bercak itu, berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup. Namun, tampaknya keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia tidak menemukan apapun, bahkan sedikit pun keberuntungan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Hai, tunggu! Skuter saya! Hentikan! Skuter saya! Berhenti! Halo! Itu menyakitkan! Seolah keadaan belum cukup buruk, sebuah kecelakaan membuat baby doll dirawat di rumah sakit. Terima kasih, dokter. Semua oke. Tagihanmu mana? Hah? Beri aku waktu sebentar. Biaya rumah sakit menjadi beban berat bagi baby doll. Di mana dia bisa mendapatkan uang sekarang? Saya tidak punya uang. Hah? Tidak punya uang? Ya. Uang habis kurungan. Tolong lepaskan aku. Tolong aku. Cepat lepaskan aku. Tolong aku. Tolong, dokter. Saya benar-benar tidak punya uang. Pergi ke polisi? Tidak, tidak. Kumohon, dokter. Aku mohon padamu. Dokter, jangan tangkap aku. Tolong lepaskan aku, dokter. Pergi, keluar dari sini. Aku benar-benar memohon padamu. Dokter, gawat darurat. Baiklah, saya datang. Jangan bergerak, mengerti? Ya, maaf. Harap berhati-hati. Anak orang kaya. Kakiku sakit sekali. Gadis kaya raya. Tidak ada yang bisa tinggal di rumah sakit tanpa uang. Tetapi baby doll tidak punya sebesar pun. Namun, meskipun dia tidak punya apa-apa, orang-orang di sekitarnya punya. Sakit, dokter! Pernahkah Anda mendengar pepatah? Keputusasaan berujung pada kejahatan? Pepatah itu sangat cocok dengan situasi baby doll. Dia selalu menjadi gadis yang jujur, tetapi keadaan yang sulit memaksanya untuk memiliki pikiran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di mana kacamataku? Saat dia masih bingung harus mulai dari mana, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya tidak bisa menyembunyikan senyum nakalnya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Di mana kacamataku? Biar saya bantu Anda duduk. Ini kacamatamu. Terima kasih banyak. Ini tongkatmu. Untuk keluar dari kemiskinan tanpa peduli dengan perjuangan orang lain, baby doll perlahan melangkah ke jalan yang salah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, gadis kecil. Ouch! Tenang saja. Semuanya sudah selesai. Suzy yang kaya dan Rio yang mencolok adalah target baby doll. Baginya, mereka adalah penyelamat yang dapat membantunya membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apakah hidup benar-benar adil? Sementara baby doll menderita dalam kemiskinan, beberapa anak hidup dalam kemewahan, tidak pernah tahu seperti apa rasanya kesulitan. Beberapa bahkan mungkin tidak tahu cara mengeja kata miskin. Ouch! Sakit sekali. Sakit sekali. Apakah
kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Apa yang salah denganmu? Aku buta. Saya tidak bisa melihat. Coba lihat. Oh, saya buta. Sakit sekali. Tolong aku, tolong. Sakit sekali. Biar aku bantu kamu ke tempat tidur. Ya. Ouch! Apakah kamu lapar? Tunggu sebentar. Aku ingin mengambilkannya untukmu. Tidak seperti kebanyakan anak orang kaya, Suzy dan Rio tidak bersikap sombong atau meremehkan baby doll. Sebaliknya, mereka dengan baik hati merawatnya meskipun kaki mereka sendiri terluka. Namun, baby doll tidak punya waktu untuk memikirkan kebaikan mereka. Dia terlalu fokus pada perhiasan dan aksesori mahal yang mereka kenakan. Berpura-pura buta untuk menipu orang-orang baik hati, baby doll dengan cepat menurunkan kewaspadaan mereka. Dan ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Sisi buruk dari melakukan sesuatu secara diam-diam adalah bahwa semuanya harus dilakukan dalam diam, bahkan saat menahan rasa sakit. Namun itu tidak masalah. Setidaknya baby doll sekarang memiliki perhiasan berharga yang tidak pernah berani dia impikan. Namun, begitu keserakahan bangkit, sulit untuk memuaskannya. Baby doll tidak berencana untuk berhenti di sini. Dia ingin lebih. Dan tentu saja, masih ada satu target lagi yang tersisa. Rio! Dia mungkin kekurangan uang, tetapi dia punya banyak trik. Apakah dia akan berhasil semudah yang dia lakukan dengan Suzy? Ini camilanmu. Lagi ngapain? Oh, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih. Mari berpelukan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sepertinya Riolah yang seharusnya berterima kasih jika baby doll memutuskan untuk mengampuni dia. Tidak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Sampai jumpa. Kamu baik-baik saja? Apakah Anda memiliki masalah? Aku baik-baik saja. Aku akan pergi duluan. Hei, ini susumu. Jika tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mungkin baby doll bisa memiliki persahabatan yang indah dengan kedua anak orang kaya itu. Lakukan secara perlahan. Aku pergi sekarang. Hei! Anda lupa tongkat Anda? Ya. Terima kasih. Hei! Bagaimana orang buta dapat melihat semua ini? Mereka menyadari sesuatu yang aneh. Apakah baby doll akan tertangkap? Saya buta. Tidak ada orang buta yang dapat menangkap sesuatu dengan begitu tepat. Suzy dan Rio telah menemukan detail kuncinya. Hei! Hentikan! Kebenaran telah terungkap. Baby doll telah tertangkap. Kali ini, bahkan takdir pun tidak dapat menyelamatkannya. Kamu pura-pura buta! Mustahil. Lalu cobalah melepas kacamatamu.
biarkan aku. Hah? Oh, tidak. Apakah kamu dapat melihat sesuatu? Saya tidak bisa melihat apapun. Nomor berapa ini? Saya tidak lagi melihat apa-apa. Bisakah Anda melihat ini? Itu emas kan? Hei, aku mengerti. Hei! Hai, gadis. Aku... Hei! Hentikan! Kamu pencuri! Kembalikan perhiasan kami. Itu benar. Berhenti di sini. Cepatlah dan berhenti. Gadis kecil, bisakah kau mendengarku? Kembalikan emasku. Kembalikan emasku. Hentikan. Ouch! Kamu benar seorang pencuri. Beraninya kau berpura-pura buta untuk menipu kami? Saya... Bawa dia ke kantor polisi. Itu benar. Tidak. Lihat, semuanya. Saya tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Jadi saya melakukan ini. Tapi kenapa kalau melakukan itu? Aku tidak ingin mengambil uangmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kesulitan harus diatasi dengan kekuatan sendiri. Apapun keadaannya, mencuri selalu salah. Baiklah, bangun. Ya, Mungkin hal yang paling beruntung bagi Baby Doll adalah bertemu dengan orang-orang yang baik hati seperti Suzy dan Rio. Biarkan saya membantu Anda membayar tagihan rumah sakit Anda. ini. Ambillah ini. Aku memberikannya kepadamu untuk membayar tagihan rumah sakitmu. Tapi, kamu janji nggak akan berurusan lagi? Ingat itu. Terima kasih kalian berdua. Kalian baik sekali. Aku janji tidak akan mencuri lagi mulai sekarang. Dengan demikian, orang-orang dari dunia yang berbeda telah menjadi teman baik.